Siang, Pak. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Untuk absen, silakan diisi di link yang saya bagikan di grup ya. Baik, Pak. Sudah nampak materi saya? Udah, Pak. Baik, kita mulai. Materi kita pada hari ini yaitu bahan bakar. Yang pertama, sistem injeksi bahan bakar diesel. Penemu motor diesel adalah seorang ahli dari Jerman bernama Rudolf Diesel. Motor diesel tidak diperlukan sistem pengapian seperti halnya pada motor bensin. Namun dalam motor diesel diperlukan sistem injeksi bahan bakar yang berupa pompa injeksi atau injection pump dan pengabut atau injektor serta perlengkapan bantu lain. Bagian sistem bahan bakar diesel yaitu yang pertama tangki bahan bakar, yang kedua saringan kasa pada pompa mengalir, yang ketiga advance saat penyemprotan, yang keempat saringan halus, yang kelima pompa injeksi, selanjutnya governor, nozzle, busi pemanas atau glow plug. Yang akan kita bahas yang selanjutnya yaitu injeksi langsung atau direct injection. Bentuk ruang bakar dari injeksi langsung ini yaitu ruang bakar ada di dalam silinder, biasanya di dalam torak. Cara kerjanya yaitu bahan bakar disemprotkan langsung ke dalam silinder. Nozzle injeksi biasanya mempunyai beberapa lubang. Yang selanjutnya injeksi tak langsung atau indirect injection. Bentuk ruang bakar yaitu ruang bakar berada di luar silinder. Cara kerjanya, udara dikompresikan ke dalam ruang bakar karena saluran penghubung menuju ke ruang bakar berkonstruksi miring atau tangensial. Maka udara menerima tolakan yang mempermudah pembentukan campuran pada saat bahan bakar disemprotkan. Komponen-komponen sistem bahan bakar diesel. Yang pertama, tangki bahan bakar atau full tank. Fungsinya yaitu sebagai tempat penampung bahan bakar. Tangki bahan bakar harus tertutup untuk mencegah masuknya kotoran, namun demikian harus mempunyai lubang pernapasan atau ventilation, dan untuk lubang pengisian bahan bakar sebagai pengganti bahan bakar yang telah dipakai, dan lubang untuk mengeringkan atau draining. Dua, saringan bahan bakar atau full filter. Fungsinya yaitu membersihkan solar dari kotoran dan memisahkan air yang terbawa dari aliran solar. Untuk memisahkan air dari bahan bakar digunakan juga water sedimenter yang bekerja atas sifat gravitasi air sendiri yang lebih besar daripada bahan bakarnya. Sampai sini ada pertanyaan? Atau ada yang kurang? Pas, Pak. Oke, pas. Selanjutnya, yang ketiga, pompa pemindah bahan bakar atau full transfer pump. Fungsinya yaitu untuk menghisap bahan bakar dari tangki dan menekan bahan bakar melalui saringan bahan bakar ke ruang pompa injeksi. Pompa ini dinamakan juga pompa pemberi atau feed pump, atau pompa pencatu bahan bakar atau full supply pump, atau priming pump. Keempat, pompa injeksi bahan bakar atau full injection pump. Fungsinya untuk menekan bahan bakar dengan tekanan yang cukup melalui kerja elemen pompa. Pompa injeksi ini dibagi dua, yaitu pompa injeksi sebaris atau inline, dan yang kedua pompa injeksi distributor atau VA. Yang kelima, injektor bahan bakar atau full injector. Injektor bahan bakar kadangkala disebut juga dengan pengabut atau ada yang menyebut dengan nozzle. Disebut injektor karena tugas dari komponen ini adalah menginjeksi, dan disebut pengabut karena bahan bakar keluar dari komponen ini dalam bentuk kabut, sedangkan disebut nozzle karena ujung komponen ini luas, penampangnya makin mengecil. Yang keenam, busi pemanas atau pijar glow plug. Fungsinya memanaskan udara di dalam ruang bakar waktu start dingin. Keterangannya, pada waktu start dingin temperatur akhir kompresi masih kurang untuk pembakaran itu sendiri. Pemeriksaan nozzle injeksi, langkah-langkahnya yaitu yang pertama pembuangan udara pada tester nozzle injeksi, yang kedua menguji tekanan nozzle injeksi pada tester, yang ketiga penyetelan tekanan pada nozzle injeksi, yang keempat bentuk semprotan bahan bakar yang baik,
Keenam, bentuk semprotan pada nozzle injeksi. Pembersihan nozzle. Yaitu mencuci dan membersihkan nozzle dengan menggunakan pembersih dan solar. Pembersih dapat berupa kayu atau sikat tembaga yang lembut. Dudukan nozzle dibersihkan dengan scrub pembersih. Lubang bodi nozzle injeksi dibersihkan dengan jarum pembersih. Baik, sekian materi kita pada hari ini. Ada pertanyaan tentang materi ini atau ada yang kurang jelas? Halo Nana, bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Apa ada pertanyaan dari materi yang tadi? Atau ada yang kurang jelas? Saya, Pak. Izin, Pak. Baik, silakan Julfakri. Saya ingin bertanya, Pak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Julfakri Tanggang. Saya kelas otomotif A. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana prinsip kerja motor diesel tersebut gitu, Pak? Prinsip kerjanya gitu, Pak. Oh, Apa bedanya? Nah, gitu. prinsip kerja motor diesel. Prinsip kerjanya yaitu mengubah energi kimia menjadi energi mekanis. Energi kimia didapatkan melalui proses kimia atau pembakaran dari bahan bakar solar dan oksidier atau udara di dalam silinder ruang bakar. Jadi prinsip kerjanya yaitu untuk merubah energi kimia menjadi energi mekanis. Sudah mengerti? Sudah, Pak. Jadi bedanya antara mesin diesel dan bensin apa gitu, Pak? Bedanya yang spesifik gitu, Pak. Untuk perbedaannya yaitu di mesin diesel, udara dikompresi terlebih dahulu daripada bahan bakar dan disuntik udara memanas saat dikompresi. Sedangkan mesin yang digunakan pada motor bensin, bahan bakar dicampur dengan udara kemudian dikompres dengan piston dan kemudian dinyalakan oleh percikan dari busi. Sampai situ mengerti? Baik, Pak, ngerti, Pak. Pak. Baik, pada pertanyaan lainnya atau sudah paham? Pas, Pak. Pas, Pak. Jika sudah paham, selanjutnya Bapak beri tugas untuk merangkum yang Bapak terangkan tadi, kemudian dikumpulkan nanti ke link yang Bapak bagikan. Mengerti? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak, ngerti, Sampai Pak. sekian pertemuan kita pada hari ini. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak, ya atas Baik. pertemuannya.